Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah pembahasan mengenai perbedaan uji normalitas residual dan uji normalitas data. Pemahaman mengenai perbedaan uji normalitas residual dan normalitas data ini sangat penting, terutama bagi teman-teman yang sedang melakukan pengolahan data, baik menggunakan uji regresi, korelasi, maupun uji perbedaan, ya, atau uji t-test atau one way ANOVA. Baik, simak terus penjelasan hingga akhir di video ini. Jangan kemana-mana. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik subscribe di bawah dan aktifkan bell iconnya ya atau gambar loncengnya. Baik, di sini yang perlu kita lihat. Yang pertama akan kita bahas adalah uji normalitas residual. Jadi uji normalitas itu apa? Sebelum kita membahas perbedaan di antara keduanya. Jadi, uji normalitas itu adalah uji untuk mendeteksi atau uji untuk membuktikan apakah data atau apapun itu ya yang kita uji itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama, uji normalitas residual. Mengapa kita melakukan uji normalitas residual? Ini adalah uji asumsi yang sering kita gunakan kalau kita menggunakan analisis regresi metode kuadrat terkecil atau metode ordinary least square. Ketika kita menggunakan uji regresi linear metode OLS, baik regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda, kita perlu melakukan uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas tersebut maksudnya itu adalah uji normalitas residual. Kadang ada teman-teman yang keliru ketika melakukan uji normalitas pada regresi itu yang diuji adalah per variabelnya. Jadi misalkan kita ada satu variabel dependen dan tiga variabel independen, kita masing-masing menguji apakah variabel dependennya terdistribusi normal atau tidak, kemudian X1 terdistribusi normal atau tidak, X2 terdistribusi normal atau tidak, dan X3 terdistribusi normal atau tidak. Padahal di asumsinya itu adalah di OLS itu adalah residualnya yang terdistribusi normal. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan uji normalitas pada regresi linear metode OLS, maka yang diuji adalah residualnya. Nah, residual itu apa? Teman-teman mungkin akan bertanya, apa sih residual? Residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted atau Y penduga. Y aktual itu adalah nilai hasil observasi dari variabel Y. Ya, Y aktual itu adalah nilai observasi dari variabel Y. Jadi ketika kita melakukan penelitian atau pengumpulan data, yaitu nilai Y aktual untuk variabel dependen. Kemudian Y penduga itu kita peroleh dengan cara memasukkan nilai X1, X2, dan X3 tadi ke dalam hasil estimasi. Tentunya kita harus menuliskan rumus seperti Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus galat ya atau errornya. Nah, intercept atau B0 dan koefisien masing-masing variabel bebas itu B1, B2, dan B3 kita peroleh dulu dengan cara perhitungan atau analisis regresi linear berganda. Setelah kita peroleh, kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan B0-nya berapa, tinggal dimasuk-masukkan saja. Selanjutnya kita hitung. Untuk masing-masing X1, X2, dan X3-nya ketemulah nilai Y penduga. Nah, kita selisihkan antara Y aktual dengan Y penduga, itulah namanya residual. Kita lakukan untuk masing-masing observasi atau sampel. Nah, barulah setelah kita peroleh, baru kita lakukan uji normalitas. Gitu urutannya. Nah, uji normalitas ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Salah satu yang paling mudah adalah dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya akan sama. Silakan bisa pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh untuk check and recheck. Nah, udah jelas ya. Nah, kemudian apa perbedaan dengan uji normalitas data? Jadi maksudnya di sini normalitas data itu adalah uji normalitas data dari variabel yang kita ukur. Nah, contohnya ketika kita melakukan uji korelasi menggunakan Pearson product moment. Itu kan ada asumsi
bahwa data harus terdistribusi normal. Ya, ketika kita ada asumsi tersebut, maka kita perlu melakukan pengujian. Jadi misalkan kita melakukan korelasi antara variabel misalkan X1 dan X2, korelasinya berarti X1 kita uji semuanya. Apakah terdistribusi normal atau tidak datanya. Kemudian hal yang sama X2 kita juga uji. Apakah terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya kalau sudah memenuhi asumsi, yaitu terdistribusi normal, baru kita lakukan uji korelasi antara X1 dan X2 menggunakan korelasi Pearson misalkan. Atau ketika kita menggunakan uji beda, t-test ya, baik misalkan menggunakan uji T sampel berpasangan atau uji T sampel saling bebas, kita perlu melakukan pengujian apakah data terdistribusi normal atau tidak untuk masing-masing variabelnya. Kalau sudah memenuhi syarat, baru kita lakukan uji menggunakan t-test. Kalau tidak memenuhi syarat, ya kita cari alternatif uji yang lainnya. Misalkan uji beda untuk variabel non-parametrik. Jadi jelas ya perbedaannya di antaranya kedua ini. Jadi kalau yang sekali lagi saya recap ya. Kalau uji normalitas residual ini adalah untuk uji normalitas dari nilai residual pada uji asumsi regresi linear metode OLS. Kalau normalitas data ini ya contohnya ketika kita melakukan uji korelasi atau uji T yang mensyaratkan data harus terdistribusi normal. Baik, ini adalah video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan dan wawasan bagi teman-teman yang membutuhkan. Baik, jika ada pertanyaan atau request video, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah video. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.